Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di dalam video ini, pertama kali akan aku buka dengan unboxing paket. Nah, jadi paket yang aku buka ini, itu adalah paket dari Haverjoy. Isinya ini adalah Havermix, teman-teman. Atau ini adalah Quaker Oat ya, atau oatmeal. Dan untuk kali ini aku beli sekitar 6 piece atau 6 plastik ya, seperti itu. Dalam satu plastik ini kemasannya adalah 1 kilo. Nah, biasanya ini aku konsumsi untuk sarapan. Atau kalau misalkan lagi males makan nasi, lagi nggak kepengen makan nasi atau kepengen ngemil gitu ya, tapi agak merasa bersalah kalau ngemilnya yang agak-agak berat gitu ya, mengingat umur udah semakin tua. Jadi aku biasanya akan konsumsi ini. Aku kadang-kadang campurkan dengan susu UHT yang aku panaskan sebentar, ataupun ya aku campurkan aja dengan air panas ya, itu sudah cukup sih menurut aku. Nah, jadi emang yang aku beli ini variannya itu adalah yang cukup diseduh aja dengan air panas. Jadi memang bukan yang dimasak dulu, tapi memang ini adalah instant oat. Ini rasanya enak karena juga sudah dilengkapi dengan choco chips. Untuk yang mau linknya, silahkan nanti cek aja di description box aku ya. Dan untuk yang paket kedua, ini sebetulnya bukan paket sih ya. Jadi ini adalah pemberian dari salah satu mama teman anak aku. Jadi orangnya itu benar-benar baik banget ya teman-teman. Pokoknya aku tuh betul-betul beruntung banget karena benar-benar merasa sangat terberkati. Punya lingkungan baru dan itu semua adalah orang-orang yang baik-baik hati banget ya. Jadi pada suatu ketika itu aku lagi curhat sih sebetulnya. Jadi di wajah aku itu di bagian dahi itu memang sudah mulai timbul flek hitam. Nah, ketika aku curhat, aku nanya gitu ya, "Mom, untuk flek hitam kira-kira apa ya?" Dan ternyata momnya itu sebelumnya memang membelikan untuk ibunya yang memang punya permasalahan yang sama dengan kulit aku. Lalu kemudian dia tawarin aku, "Mau nggak nih aku punya, aku kasih dulu nih biar nanti dicek gitu ya, kalau memang cocok ya boleh diteruskan." Dan ini gratis ya teman-teman, ya ampun benar-benar bahagia banget punya teman yang baik hati banget ya. Nah, ini tuh untuk krim yang dipakai di malam hari ya. Aku belum pakai sih yang ini, soalnya masih agak-agak bingung gimana cara pakainya. Ya memang karena aku pribadi kurang begitu suka sebetulnya ya teman-teman dengan treatment wajah gitu. Jadi memang agak-agak buta lah. Tapi karena memang sudah bermasalah dan kayaknya udah makin mengganggu, jadi makanya harus mulai deh ya aku memperhatikan wajah aku dan jadinya akhirnya harus mulai treatment. Nah, ini aku baru unboxing aja nih, aku buka-bukain. Untuk pemakaiannya sendiri ini adalah untuk yang krim malam ya, tadi aku udah bilang. Dan temen aku itu nggak ngasih cuma itu aja. Dia tuh ngasih yang untuk krim malam dan juga ini ada krim juga yang bisa dipakai di pagi hari. Dan ini ada juga untuk sabun cuci mukanya. Pokoknya berkat yang luar biasa banget deh ya. Dan kemudian ini ada lagi. Jadi kayaknya video ini memang diawali dengan banyak unboxing ya. Nah, jadi temen suami aku itu mereka pergi ke Malaysia. Lalu kemudian ketika pulang mereka bawain kita oleh-oleh. Dan inilah oleh-olehnya teman-teman, ya ampun. Ini tuh enak-enak banget dan ada Milonya juga. Ini minuman Milo ya teman-teman. Jadi dia itu isinya ada 18 packs. Dan rasanya itu memang lebih pekat dan lebih kental daripada yang dijual di Indonesia. Dan ini juga ada Coco Pie. Ini dalamnya tuh rasanya flash strawberry. Rasanya lumayan enak. Jadi ini aku kasih lihat dulu, setelah itu nanti baru aku akan cobain ya teman-teman. Lalu berikutnya ini juga ada kue Apollo. Nah dulu ya kalau suami aku tugas ke Kalimantan,
itu biasanya kalau pulang dia suka bawain Apollo ini. Cuma memang nggak pernah bawain yang varian cake, biasanya itu dibawainnya yang varian yang wafer. Dan gak hanya itu aja, anak aku juga dapetin sendal. Aduh ya ampun. Pokoknya dalam video ini itu banyak banget berkatnya yang aku terima ya teman-teman. Jadi bersyukur banget karena kami menerima banyak sekali berkat dari orang-orang yang ada di dekat kami. Nah ini anak aku tuh senang banget ya nerima sendal ini. Dan emang sendalnya itu enak dan juga nyaman untuk dipakai. Sekarang aku mau cobain dulu nih. Yang pertama ini kita akan coba adalah Coco Pie. Nah karena ini dalamnya dia adalah strawberry, tentu aja pastinya bocil aku duluan yang suka ya. Ya namanya anak perempuan memang kayaknya sih cukup umum ya suka dengan warna pink. Dan karena itulah juga dia akhirnya pun juga suka makan makanan yang memang itu ya entah bungkusnya atau package-nya itu dia di packaging dengan warna pink ataupun variannya makanan itu sendiri pun dalam warna pink dia pasti suka. Yang berikutnya ini adalah coklat. Ini rasanya enak, dia nggak yang terlalu manis banget. Jadi cukup aman ya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah sekarang gantian nih aku mau cobain lagi untuk Apollo-nya yang versi cake teman-teman. Ini isinya tuh lumayan banyak ya dalam satu box ini. Jadi nanti rencananya itu aku akan bagi-bagikan untuk teman-teman aku yang ada di sekolah anakku. Sekarang kita coba buka. Dan ini dalamnya seperti ini. Dia coklat lalu bagian dalamnya itu cake-nya dalamnya gitu ya. Sudah unboxing, aku langsung lanjut bikin kue ulang tahun. Jadi ada salah satu teman anak aku di sekolah itu ulang tahun. Dan sebagai kadonya itu aku kasih atau aku buatkan kue ulang tahun seperti ini. Karena rencananya itu kita mau tiup lilin bareng di taman yang biasanya anak aku main itu loh. Jadi di Lembah Gurame. Dan lanjut keesokan harinya, ini sudah di Lembah Gurame, sudah nyanyi-nyanyi bareng-bareng nih anak-anak ya sama teman-temannya. Yang ulang tahun super excited banget, jadi cake-nya itu tinggal dicolek-colek aja sama mereka. Dan begitulah ya teman-teman, seru banget sama anak-anak ini. Dan ini acara tiup lilinnya juga cukup sederhana aja, kita nggak yang banyak-banyak banget juga, cukup dengan teman-teman terdekat aja. Dan itu pun juga semuanya udah happy. Jadi kita tiup lilin, nyanyiin ulang tahun untuk teman anak aku yang ulang tahun. Itu namanya adalah Gema. Nah jadi Gema ini dia berulang tahun yang kelima. Tapi bukan hanya Gema aja nih yang kepengen tiup lilin. Banyak banget anak-anak lain yang juga pengen tiup lilin. Termasuk deh tuh bocil aku, si Alena juga ikutan deh tiup lilin. Lanjut ke acara berikutnya, ini adalah potong kue ulang tahunnya. Lalu Gema kasih ke mamanya untuk dimakan dan dicicipi. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Gema. Pokoknya semua doa terbaik ya untuk Gema. Aku ucapin nih kalau mamanya Gema juga ikut nonton YouTube aku ya. Dan ini acaranya nggak terlalu lama ya, apalagi ternyata mendung, jadi kita harus cepat-cepat pulang. Kalau nggak ntar kehujanan, malahan repot nggak bisa pulang. Jadi setelah makan dan setelah acara tiup lilin, anak-anak main sebentar dan setelah itu pun langsung lanjut pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah sampai di rumah, kegiatan anak aku yang berikutnya adalah les mewarnai. Jadi lesnya itu nggak cuma mewarnai sih, tapi mulai dari teknik menggambar ya. Dan anak aku super enjoy teman-teman, dia seneng banget. Lalu kemudian kegiatan mamanya yang berikutnya adalah menggosok. Jadi memang pakaian setrikaan itu udah numpuknya kayak apa. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menggosok di malam hari. Karena memang kegiatan anak aku di sekolah itu juga cukup menyita waktu, ditambah lagi dengan kegiatan lainnya seperti ada juga bikin kue ulang tahun orderan ataupun juga menemani anak kursus ataupun les.
Jadinya memang cukup banyak menyita waktu aku di rumah ya teman-teman. Dan memang ada yang harus dikorbankan ya. Jadi memang waktu untuk mensetrika pakaian itu pun jadi berkurang. Jadi kemarin karena aku nggak sempet, aku tumpuk, ternyata malahan jadi kusut banget. Dan akhirnya mau nggak mau itu harus aku gosok semua. Dan akhirnya ini malam ini aku paksain deh ya untuk digosok hampir semuanya selesai. Itu biar juga nggak terlalu numpuk parah seperti sebelum-sebelumnya. Karena di kamar anak aku itu pun satu tempat tidur tuh bener-bener udah yang penuh banget dengan pakaian-pakaian yang harus digosok. Sebetulnya kalau teman-teman itu udah ngikutin aku dari lama, pasti teman-teman tahu kalau aku tuh tidak menggosok semua pakaian aku ya. Karena memang biasanya itu untuk pakaian rumah ataupun pakaian yang tidak terlalu kusut, itu biasanya aku hanya dilipetin aja karena memang kan jemurnya juga udah pakai kapstok ya. Jadi digantung dan biasanya itu tidak terlalu kusut banget. Cuma dikarenakan karena kemarin itu betul-betul super duper sibuk gitu ya. Ada beberapa anak yang ulang tahun, ada yang mesen kue di aku, terus juga ada yang aku bikinin kue sebagai kado. Jadi waktu aku itu tersita cukup banyak. Jadi akhirnya malam ini aku paksain diri deh ya supaya semuanya selesai dan beres. Karena kalau misalkan kita melihat rumah dalam kondisi yang sudah cukup bersih dan rapi, tentu aja itu pun juga akan membuat hati kita pun juga ikut senang ya teman-teman. Ini aku masih lanjut menggosok dan bocil aku itu bantuin. Dia bilang dia mau mengelompokkan pakaian-pakaiannya dia itu supaya nanti aku mudah untuk menatanya di dalam drawernya dia atau lemari pakaian anak aku. Ya memang betul sih ya teman-teman. Jadi kan memang ketika kita memasukkan baju pasti kita akan mengkategorikannya dulu, dan memang aku melakukan itu biasanya ya. Jadi anak aku mencontoh dan untuk kali ini dia bantuin aku. Oh, emang enak banget ya kalau punya anak yang ketika semakin besar dia sudah mengerti tentang pekerjaan harian kita di rumah dan juga sudah mulai bisa membantu gitu ya. Jadi memang bagian dari dia membantu itu adalah pembelajaran yang kita lakukan supaya anaknya juga punya kemandirian ya ke depannya teman-teman. Dan itu cukup bagus untuk dilakukan. Jadi memang jangan langsung berburuk sangka dulu gitu ya. Kalau aduh jangan deh ntar malah berantakan. Gak apa-apa sih. Selama masih bisa diperbaiki ya diperbaiki aja. Karena itu anaknya belajar kok ya. Untuk bisa mandiri dan juga kita memberikan kepercayaan itu kepada dia. Nah, kalau mom sendiri biasanya jadwal menggosoknya itu kapan? Kalau aku biasanya sebetulnya ya dalam seminggu sekali itu aku upayakan untuk menggosok. Dikarenakan apa? Karena memang ada seragam yang harus dipakai oleh anak dan juga oleh suami. Jadi biasanya dalam satu minggu itu pasti aku sempetin untuk menggosok. Cuma kemarin itu memang benar-benar full banget. Mulai dari ada temen aku yang meninggal dunia. Jadi kita sibuk beberapa kali untuk melayat dan kebetulan tempatnya jauh. Terus kemudian juga ada beberapa lomba yang diikuti oleh anak aku. Makanya akhirnya nggak kepegang ketika saat weekend. Nah ini sudah hampir semuanya terselesaikan dan sudah tiba saatnya untuk aku menyusunnya ke drawer. Nah untuk drawer anak aku teman-teman, ini aku menggunakan metode KonMari ya. Jadi dia lebih mudah untuk disusun dan ditata serta juga lebih mudah untuk anaknya ketika mengambil pakaiannya sendiri. Karena aku memang mengajarkan kepada anak aku setelah selesai dia mandi, dia harus mengambil pakaiannya sendiri. Itu juga salah satu bagian dari kita melatih anak untuk jadi mandiri teman-teman. Nah ini pakaiannya sudah hampir selesai semuanya aku tata di dalam drawernya dia. Dan cukup sekian dari aku teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan kiranya video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Thank you for watching. See you in my next video. God bless you all. Bye-bye.